Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Pak Isman. Yang saya hormati juga perwakilan dari Ketua PKPK KMB dengan peserta yang juga. Tentunya yang saya hormati, saya sampaikan masih satu pengajar praktek di unsur sekolah sekolah juga. Tentunya juga yang saya hormati, saya banggakan peserta calon guru penggerak ya, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK sekarang ya sudah mulai masuk begitu, dan PLB. Tentunya juga teman-teman dari panitia baik di Kota Bandung maupun di provinsi. Kita bersama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini. Alhamdulillah ya, kami merasa angkatan keempat ini ya yang pertemuan yang luring itu Bapak Karya Perdana ini yang sebelumnya itu melalui daring. Tentunya kita mesti jaga ya dengan level yang semakin meningkat gitu ke baiknya. Kita tidak euforia dengan kondisi tidak melupakan protokol kesehatan gitu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dadang ya selaku utusan dari PMKTK ya, tentunya merupakan unit pelaksana teknis dari pusat dan Pak Dadang siapa ya? Pak Dadang siapa? ini merupakan inisiasi program dari Kemendikbud ya, Ristek. Dan tentunya kami dari provinsi mungkin sama-sama dengan kota juga menangkap strategi kebijakan ini menjadi strategi operasional gitu. Dan tentunya inisiasinya dari pusat dan akhirnya berkolaborasi dengan daerah gitu, dalam hal ini dengan dinas pendidikan gitu. Hal-hal yang menyangkut kebijakan-kebijakan tentunya kami tindak lanjuti. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dadang gitu. Dan kami melihat, alhamdulillah ya, kami mengucapkan selamat kepada para calon guru penggerak ya, karena ini sudah lolos ya, lulus ya, lolos di tahap kedua begitu. Yang pertamanya itu mengajukan CV, terus selanjutnya essay, dan essay-nya juga sulit submitnya itu ya, dan tapi juga belum tentu lulus. Selanjutnya juga skalistik ya, ada numeriknya, ada verbalnya, udah selesai itu masuk di tahap kedua. Tahap kedua itu adalah wawancara ya, dan juga praktek mengajar. Dan akhirnya di kelas 9 begitu luar biasanya calon pendidikan masa depan ya, itu Bapak sebagai calon pemimpin pendidikan masa depan. Dan kami sangat menghargai apa yang menjadi semangat Bapak tadi. Salah satu kepala sekolah di Kota Bandung, Pak, saya terpaksa kata kepala sekolah ingin jadi sekolah penggerak. Kenapa? Karena saya ingin guru-gurunya jadi guru penggerak. Saya sampaikan tidak mesti guru yang bersemangat ya untuk jadi guru penggerak, tapi sekolahnya bukan sekolah penggerak. Siapapun bisa begitu ya. Dalam arti yang akan lebih baik dalam posisi kalau sekolahnya sekolah penggerak, gurunya guru penggerak. Tapi dalam posisi bahwa bagaimanapun juga ini tidak mendikotomikan ya, sama juga dengan sekolah penggerak begitu. Sekolah penggerak juga tidak melihat dari harus sekolah-sekolahnya yang maju ya, yang dianggap favorit begitu, yang jumlah siswanya banyak ya, tapi melihat dari semangatnya. Tentunya juga dibatasi kaitannya dengan priorisasinya ya, karena bimbingan sangat intensif sekali, tidak mudah pimpinan untuk diganti gitu. Karena
kenapa dalam hal ini kami dinas pendidikan dalam arti konsen sekali ya, karena kami melihat ya, dan kalau ditarik ya ke arah yang sifatnya nasional dan merupakan suatu keniscayaan bahwa pendidikan itu merupakan katalisator dari pembangunan suatu bangsa. Apapun juga satu di polis tersebut ya, berangkatnya dari pendidikan. Permasalahan apapun juga, kalau bicara kaitannya dengan hal yang sifatnya ya seperti yang biasa disampaikan, kilo itu sudah biasa ya, tapi juga ada beberapa kisah-kisah ya, seperti pada saat Uni Soviet mendaratkan Sputniknya di bulan, yang terkejut itu adalah Presiden Amerika ya, John F. Kennedy. Apa yang dia bertindak? Memanggil Menteri Pendidikan. Pertanyaannya, apa yang salah dengan kurikulum kita? Ya, pasti menyangkut teknologi juga, itu bagian dari pendidikan. Dan tentunya juga merupakan suatu keniscayaan bahwa sekolah itu merupakan miniatur dari peradaban suatu bangsa. Suatu keniscayaan tanpa mengecilkan pendidikan informal dan pendidikan formal, tapi titik tekan itu ada di formal. Walaupun kondisi saat ini barangkali sudah sadar kita ya, bahwa pada saat masa pandemi ya, pandemi ini kita akhirnya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ki Hajar ya, Ki Hajar Dewantoro. Setiap tempat itu adalah sekolah, setiap orang tua itu adalah guru. Nah, pada saat masa pandemi yang tidak biasa harus dibiasakan ya, orang tua saling menyalahkan dengan gurunya. Kami juga bukan pendidik yang secara 24 jam mengajar, orang tua juga kami, apa yang bisa kami ajarkan kepada siswa dengan keterbatasan kami seperti itu. Nah, tentunya di sini baru tersadar kita bahwa pendidikan itu tanggung jawab bersama, termasuk juga non formalnya. Ya, tapi kita kembali lagi sekarang pada fungsi pendidikan formal, suatu keniscayaan. Tapi kalau guru penggerak baik pintarnya di kelas dan bisa menggerakkan di sekolah, seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu ciptakan suatu kondisi di sekolah, sesama guru itu ciptakan kolaborasi, kolegalitas, mutual learning, saling membelajarkan kata kuncinya. Tapi Bapak dan Ibu sebagai pelopornya, karena di sini kaitannya dengan calon pemimpin, posisinya arahnya ke sana pada saat tes itu. Nah, Bapak dan Ibu sebagai agent, ya, sebagai change agent ya, jadi sebagai agen perubahan begitu. Nah, tentunya dalam posisi di agen perubahan itu ya bagaimana? Jadi kalau kita baca dan telah sepakat enggak kalau bicara kaitannya dengan guru penggerak, sekolah penggerak, ya kalau kita telah dari materi apa yang akan disampaikan, hakikatnya sebenarnya mengembalikan pendidikan yang esensi seperti apa yang sudah dikonsepkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Jadi kalau mau jujur ya tengah ayah program ini tidak mengada-ada, tapi mengembalikan yang sudah ada gitu di tengah ayah, tapi nggak hirupkan ayah. Esensi pendidikannya seperti itu. Coba tujuan pendidikan nasional itu apa? Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa dan bla bla bla. Kata kuncinya potensi peserta didik. Kalau bicara potensi berarti setiap anak punya hak dilahirkan secara harfiah, itu posisinya dia itu sudah mengembang. Jadi jangan kata apa yang dikatakan oleh Ivan Illich ya, bahwa anak dilahirkan dengan 10 potensi, tapi pada saat selesai menyelesaikan jenjang pendidikan, anak tinggal 1 potensi. Kenapa? Karena cara guru mengajar yang salah atau
sistem pendidikan yang salah. Nah, di SMA tidak ada lagi untuk sekolah penggerak itu penjurusan, tapi tes diagnosis potensi yang ada dalam diri anak itu dikembangkan. Ya, jadi lebih ke arah anak itu sudah diajak riset, anak itu tidak hanya saja ingatan pemahaman, tapi analisa, sintesa, evaluasi, dan mengkliar. Bayangkan aja, ya, posisinya bahwa pendekatannya itu adalah project based learning, problem based learning dari seorang guru. Berarti kita kembali lagi untuk guru penggerak, untuk sekolah penggerak, guru-gurunya itu udah harus sekelas great teacher, Bapak dan Ibu ya. Jadi ada ordinary teacher, jadi ada yang guru biasa-biasa saja gitu ya, CBSH, Juru Budang Silangkal. Nah, selanjutnya juga kaitannya dengan guru teacher, guru yang bisa menjelaskan, excellent teacher, guru bisa menjelaskan, mempraktekkan, tapi lebih ke arah hal yang sifatnya transfer knowledge. Tapi great teacher itu guru yang bisa menginspirasi, guru yang bisa mensugesti, guru yang bisa memotivasi. Jadi apa yang tadi disampaikan kaitannya dengan project based learning, kaitannya dengan problem based learning, bagaimana seorang guru itu bisa membawa realitas kehidupan menjadi bahan ajar di kelas. Project based learning, ya, apalagi di antar kaitannya dengan antar mata pelajaran, ya. Jadi tema merajut makna yang dulu diajarkan secara parsial sekarang menjadi suatu tema yang utuh. Begitu. Nah, itulah membawa realitas menjadi bahan ajar di kelas, tidak mensterilkan kelas dengan lingkungannya, mengedepankan kontekstual bandingkan dengan konseptual. Bapak dan Ibu nanti ke depan akan menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif. Jadi leadership tidak menghasilkan sumber manusia yang handal dalam manajerial, katanya begitu, dengan kondisi ke depan. Jadi kenapa kita rendah kaitan dengan angka kewirausahaan? Ya karena kita tidak dibelajarkan anak untuk berani kreativitas. Kalau ditanya pada siswa Bapak dan Ibu apa cita-citanya, pasti nggak jauh dari ingin jadi insinyur, ingin jadi pilot, ingin jadi tentara, ingin jadi polisi, ingin jadi dokter. Tapi kalau diklasifikasikan kan itu masuk dalam wilayah zona aman, ya. Tidak berani misalnya saya ingin jadi tukang sampah karena di sampah itu banyak potensi mengubah ancaman jadi peluang dan kami bisa kaya dengan dari situ. Saya ingin jadi pengusaha, ya. Nah, itu bagian dari cerminan bagaimana guru mengajar seperti itu. Nah, makanya diciptakan Merdeka Belajar, potensi yang diangkat itu bagaimana. Kalau Bapak dan Ibu menemukan anak yang ngantuk, ya kenapa anak tidak ngantuk? Ya karena saya posisinya pada saat malam harus berdagang dengan orang tua. Karena orang tua saya berdagang, orang tua saya kemampuannya segitu. Oh, bisa ditangkap bahwa anak ini akan bagus lagi kalau seandainya ekonominya yang masukkan dalam project based learning seperti itu. Nah, guru akhirnya harus inspiratif, harus kreatif, harus sensitif dan adaptif dengan kondisi yang ada. Itulah guru penggerak. Seperti itu. Harapan kami seperti itu, ya. Manfaatkan dan bangga karena saya mendengar dari seorang guru penggerak dari angkatan pertama, ya. Aduh Pak, saya baru sadar ya kalau mengajar itu seperti ini. Nanti sebelum-sebelumnya ada sesuatu yang salah yang saya ajarkan ke mereka. Itu jawabannya. Aduh, alhamdulillah saya baru tahu nih. Ya tapi kan itu bukan buat ibu saja, tapi juga lingkungan ibu harus bisa sama seperti ibu. Makanya kolokalitas, mutual learning, kolaboratif itu harus di situ wajib dilakukan. Gitu. Kolegial. Pertanyaannya, kita milestone 2024. Apakah berhasil 2024? Jawabannya, bagaimana guru mengajar pada saat ini? Karena usia 16-18 kalau SMA ya, nanti di 2045 ya, di 2045
pada saat Indonesia emas kan usianya 42. Itu posisi yang sangat strategis mewarnai Indonesia mau kemana begitu. Nah untuk itu kami dari Dinas Pendidikan ya dalam program dalam program Merdeka Belajar ya tentunya khusus untuk guru penggerak itu ikut mensosialisasikan kaitannya dengan program guru penggerak, juga tentunya berkoordinasi dengan UPT ya, karena kami mendapatkan binaan secara asimetris itu dari UPT, juga penguatan pada jadi memberi motivasi dalam bentuk pendampingan ya, insya Allah dan selama 9 bulan per bulannya akan kami hadir juga untuk bisa memotivasi kan begitu, dan juga intinya meproyeksikan ke depan Bapak dan Ibu menjadi pemimpin pendidikan gitu. Dan mungkin itu bisa kami sampaikan ya. Terima kasih dari apa upaya yang sudah dilakukan. Pada hakikatnya kami provinsi menangkap strategi kebijakan pusat menjadi strategi operasional kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.